Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fadilah Rosidin dengan NIM F1G221013 akan mempresentasikan materi bab 9 dan bab 10. Yang pertama, analisis regresi dan korelasi sederhana. Pengertian regresi. Sekarang istilah regresi tidak demikian lagi. Regresi oleh para statistiawan diterapkan hampir di semua bidang ilmu untuk menaksir atau meramalkan nilai satu variabel berdasarkan variabel lain yang nilainya telah diketahui dan kedua variabel tersebut memiliki hubungan fungsional atau sebab akibat satu dengan yang lainnya. Interpretasi terhadap nilai koefisien regresi. Tanda positif atau negatif dari nilai koefisien regresi bukanlah menyatakan tanda aljabar, melainkan menyatakan arah hubungan atau lebih tegasnya menyatakan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai B yang positif menyatakan bahwa variabel bebas berpengaruh positif terhadap nilai variabel terikat. Sedangkan nilai B yang negatif menyatakan bahwa variabel bebas berpengaruh negatif terhadap nilai variabel terikat. Interpretasi terhadap nilai koefisien regresi B adalah sebagai berikut. 1. B sama dengan K, yaitu K bertanda positif. Artinya bila nilai variabel X naik 1 unit, maka nilai variabel terikat Y akan naik rata-rata sebesar K unit. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, B sama dengan minus K atau K bertanda negatif. Artinya bila nilai variabel bebas X naik 1 unit, maka nilai variabel terikat Y akan turun rata-rata sebesar K unit, dan begitu juga sebaliknya. Koefisien determinasi. Salah satu alat utama untuk mengukur ketepatan atau kesesuaian garis regresi terhadap datanya adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi sama dengan variasi yang dapat dijelaskan dibagi oleh variasi total. Korelasi peringkat. Menurut metode ini, kuat lemahnya korelasi atau hubungan antara dua variabel diukur berdasarkan perbedaan urutan kedudukannya atau ranking, nilai skornya, dan bukan berdasarkan nilai data pengamatan atau nilai asli. Jadi, datanya berupa data ordinal atau data urutan menurut kedudukan. Teknik korelasi peringkat ini akan memberikan hasil yang cukup memuaskan bila ukuran sampelnya tidak kurang dari 10 dan tidak lebih dari 29. Jadi ukuran sampelnya termasuk ukuran sampel kecil, dan apabila ukurannya di luar itu, sebaiknya analisis korelasi peringkat ini tidak digunakan. Untuk mencari atau menentukan koefisien korelasi, hubungan antara dua variabel yang datanya berupa data ordinal, salah satunya dapat digunakan rumus Spearman sebagai berikut, yaitu R sama dengan 1 dikurang 6 sigma DI kuadrat dibagi N dalam kurung N kuadrat dikurang 1. Berikutnya adalah regresi dan korelasi linear berganda. Model regresi dua variabel bebas. Bentuk umum model regresi sampel dua variabel bebas atau model regresi tiga variabel dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan DO tambah B1X1 tambah B2X2. Koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Yang pertama, koefisien determinasi atau R kuadrat. Dalam regresi dua variabel, R kuadrat merupakan ukuran kesesuaian atau ketepatan garis regresi terhadap sebaran datanya atau menunjukkan proporsi total variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas yang tunggal. Dalam regresi tiga variabel, kesesuaian atau ketetapan bidang regresi terhadap sebaran datanya diukur atau ditunjukkan oleh koefisien determinasi berganda atau R kuadrat. Jadi, koefisien determinasi berganda adalah ukuran yang menunjukkan proporsi total variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebasnya secara serempak. 2. Koefisien korelasi berganda atau R. Dalam analisis regresi dua variabel, tingkat keeratan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebasnya diukur oleh koefisien korelasi atau R. Sedangkan dalam analisis regresi tiga variabel, tingkat keeratan hubungan antara variabel terikat dengan semua variabel bebasnya secara serempak diukur oleh koefisien korelasi berganda atau R besar. Meskipun R kecil dapat bernilai positif atau negatif, namun R besar selalu bernilai positif. Dalam praktek, R besar kurang penting. Yang lebih penting adalah R besar kuadrat. Nilai R dapat dihitung dengan rumus berikut. R sama dengan akar dari R kuadrat. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita tutup, akan saya buka sesi tanya jawab. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak, kita tutup saja materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.